Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bareng aku di channel Literasi Hukum. Yuk kita belajar bareng. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat, hatinya tenang, dan semangat belajarnya makin membara ya. Sering kita mendengar kata hukum, tapi pernah nggak terpikir sebenarnya apa sih yang benda ini disebut hukum? Apa saja bagian-bagian yang harus ada supaya sesuatu itu sah jadi aturan hukum? Kalau satu saja hilang, apakah masih berlaku? Yuk kita bedah tuntas hari ini. Apa saja unsur pembangun hukum? Hukum nggak tiba-tiba muncul begitu aja kayak hujan turun dari langit loh. Ada syarat mutlak yang harus terpenuhi semua. Kalau ada satu yang kurang, berarti itu belum bisa disebut hukum yang sah. Ini dia 4 unsurnya. Pertama, berupa peraturan tentang tingkah laku manusia. Intinya hukum mengatur bagaimana kita harus bersikap, berbuat, dan bergaul sama orang lain di tengah masyarakat. Bukan mengatur hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perilaku kita sehari-hari. Yang kedua, dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Gak sembarang orang atau kelompok bisa bikin aturan, lalu bilang itu hukum ya. Hanya badan yang memang diberi wewenang oleh negara, seperti DPR, pemerintah, atau lembaga berwajib lainnya yang berhak menyusun dan menetapkannya. Sifatnya mengikat dan memaksa. Berbeda dengan sama nasihat atau anjuran yang boleh ditaati atau boleh enggak. Hukum itu harus ditaati, mau kamu suka atau tidak. Keberlakuannya mewajibkan semua orang untuk patuh tanpa terkecuali, memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Setiap aturan kan pasti sudah tercantum jelas apa konsekuensinya kalau dilanggar. Nggak ada yang samar-samar atau tergantung pada perasaan orang aja. Semua sudah ditetapkan secara pasti sejak awal. Lalu, bagaimana seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana? Nah, bicara soal sanksi dan hukuman, ingat ya, nggak sembarang perbuatan bisa langsung dijatuhi pidana. Harus dicek dulu, apakah perbuatannya sudah memenuhi semua syarat yang disebut unsur tindak pidana. Kalau satu saja tidak terpenuhi, seorang tidak bisa dinyatakan bersalah. Ahli hukum Van Hemel, ada 4 syarat mutlak yang harus ada sekaligus. Pertama, ada perbuatan manusia yang tertulis jelas di undang-undang. Artinya perbuatan itu sudah dirumuskan secara tegas sebelumnya. Kalau belum pernah ada aturan sama sekali, maka perbuatan itu tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan nilai keadilan yang diakui. Ketiga, dilakukan dengan adanya kesalahan. Pelakunya memang sadar akan apa yang dilakukannya, baik itu sengaja maupun karena kelalaian. Gak mungkin seseorang dipidana kalau sama sekali tidak ada unsur kesalahan dari dirinya. Dan yang keempat, perbuatan itu memang pantas untuk dipidana. Seluruh situasi dan dampak yang timbul akibat itu memang layak diberi sanksi pidana, bukan cuma sekadar teguran atau denda biasa aja. Gimana? Sekarang makin paham kan kenapa hukum itu kok kuat dan sah berlakunya, serta kenapa proses menyatukan hukuman itu harus diperiksa dan diteliti satu persatu unsurnya. Semoga penjelasan ini bikin kita makin paham dan berhati-hati dalam bertindak ya. Kalau ada bagian yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau ingin dibahas materi hukum lainnya, silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman agar teman-teman semua agar ilmu ini bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.